Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-faslu tsani adabul muta'allim bi talabil ilmi. Pasal yang kedua, aturan-aturan orang yang belajar ilmu pada menuntut ilmu. Adab, tata cara orang yang menuntut ilmu dalam menuntut ilmu itu. Yang pertama, taharatul qalbi wa takhalli anil mukhalafat. Bersih hati, suci hati, wa takhalli, dan berlepas anil mukhalafat, daripada hal-hal yang bertentangan dengan agama. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi muqaddimati syarhil muhazzab, yanbaghi lil muta'allim ay yutahhira qalbahu minal adnas liyasluha likabulil ilmi wa hifzihi wastismarihi. Semestinya bagi orang yang belajar ilmu bahwa dia bersihkan hatinya minal adnas, daripada kotoran-kotoran hati, agar patut untuk menerima ilmu, agar patut itu hati untuk menerima ilmu, menghafalnya dan membuahkannya. Makanya bagus sebelum belajar ilmu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menuntut ilmu itu, agar hati yang bakal dimasuki ilmu itu bisa menerima kedatangan ilmu, sebab sudah dibersihkan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adnas artinya kotoran-kotoran hati. Banyak penyakit-penyakit hati yang mana satu di antara mereka itu, satu daripada bermacam-macam itu bisa menegah. Apalagi banyak penyakit hati. Penyakit hati kita pertama, riya. Riya artinya tujuan kita menuntut ilmu bukan karena Allah. Tujuan menuntut ilmu agar dikatakan orang sebagai penuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu agar nanti tuanya dihargai oleh manusia. Tujuan menuntut ilmu agar nantinya dapat kedudukan atau kekayaan. Nah, ini salah satu penyakit hati, ngarannya riya. Bila dalam hati kita hendak menuntut ilmu ada riya itu, maka ilmu kada akan masuk ke dalam hati. Yang kedua, di antara adnas, di antara penyakit hati adalah al-ujub. Al-ujub artinya merasa pintar, merasa bagus, merasa hebat, merasa segala-galanya. Bila dalam hati kita ada yang demikian, merasa yang macam-macam tadi, merasa hebat, merasa pintar, merasa baharatnya, berarti itu ada sifat ujub di dalam hati. Itu pun menegah masuknya ilmu. Yang ketiga, penyakit hati ada ngarannya kibir, sombong. Sombong itu adalah akibat dari ujub. Karena dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya suci, lalu dia menghinakan orang lain dan menolak kebenaran. Sombong. Ditagur kada maasi, ditagur menantang, sombong. Sifat sombong yang ada dalam hati kita, walaupun seberat zarrah, walaupun kaya baras, walaupun halus pada baras, itu menegah datangnya ilmu ke dalam hati. Jadi ilmu yang ke telinga aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kada mau turun ke hati. Kenapa? Dikandangnya oleh kotoran-kotoran hati tadi.
ketiga takabur. Yang keempat, di antara sifat hati lagi nang kada bagus adalah dendam. Dendam dengan manusia, dendam dengan kaum muslimin apalagi. Ada perasaan marah nang kada terlampiaskan, membupuk di dalam hati. Bila ada macam itu, kada ada harapan dapat ilmu. Yang kelima, hasad dengki. Dalam hati kita ada dengki, dalam hati kita ada rasa kada nyaman bila kawan nyaman, dalam hati kita ada rasa keberatan bila kawan dapat nikmat. Penghalang ilmu. Penghalang ilmu. Yang keenam, penyakit hati lagi adalah suka kemasyhuran, suka popularitas, suka dipuji orang, suka ketinggian, suka kekayaan, suka jabatan kedudukan. Nah, dalam hati bila ada suka-suka yang macam itu, menghalang dapatnya ilmu, menghalang turunnya ilmu ke dalam hati kita. Di antaranya lagi sifat-sifat hati yang kada bagus adalah ada tujuan hati yang kada baik kepada kaum muslimin dan muslimat. Dalam hati ada i'tikad buruk kepada kaum muslimin. Sebelum menuntut ilmu, agar ilmu bisa masuk ke dalam hati, mesti dibersihkan dari sifat-sifat yang macam itu. Babis sahihain di dalam Bukhari Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasad mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu wa qalu tatyibul qalbi lil ilmi ka tatyibil ardi liziraah. Intaha. Inna fil jasadi mudghatan, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Wa idza saluhat, bila segumpal daging itu bagus, saluhal jasadu kulluh, baguslah tubuh seluruhnya. Wa idza fasadat, bila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, jasad umpat juga rusak. Contohnya, dalam hati kita ada kada katuju lawan seseorang. Dalam hati kita ada muar lawan orang. Padahal sifat muar di dalam hati itu kada boleh. Dalam hati kita ada muar, otomatis anggota tubuh jadi rusak. Rusaknya apa? Muntung kena menyambati orang nang dimuari itu. Mata cangang menghinakan kepada orang nang dimuari itu. Nah, otomatis karena segumpal daging tadi muar lawan orang, lalu anggota tubuh nang lainnya tak umpat juga. Ala wahiyal qalbu, segumpal daging itu ngarannya adalah qalbu, hati. Dan mereka mengatakan bahwa, mereka berkata, membaguskan hati untuk ilmu seperti membaguskan tanah untuk ditanam. Orang nang bahumah maulah langsung ditanami benihnya. Orang bakabun maulah langsung ditanami pohonnya. Ada mau mesti disiangi orang. Nah, disiangi orang, dibersihi orang, sudah bersih hanya ditanami supaya hidup. Amun rahatan sahabat banyak umpainya, berular macam-macam, mau bertanam langsung orang kada mau. Itu contoh nang nyaman dicerna, nang nyaman dipahami. Qala Sayyidina al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad nafa'allahu bih, law ji'ta biwi'ain wasikhin lirajulin turidu minhu samnan aw asala aw nahwa dhalik, qala lahu ruh igsilhu awalan. Jikalau engkau datang membawa wadah yang kotor bagi seseorang, kamu berkehendak dari orang itu samnan, minyak samin, aw asalan atau madu,
atas seumpama demikian. Kita datang bawa cangkirnya rigat, datang ke lawan orang minta pang madu, nah cangkirnya minta pang minyak samin tadi, pasti orang itu berkata, roh egisilhu awalan, yang pergi basuh dahulu. Roh egisilhu awalan, pergilah kamu basuh dahulu cangkirnya, hanyar bawa ke sini. Wahada fi umurid dunia, ini dalam urusan dunia. Fakaifa tuda'ul asrar fil qulubil wasiqah, bagaimana bisa diletakkan rahasia-rahasia Allah dalam hati yang kotor itu. Au kama qala, atau seperti yang demikian itu perkataan tadi. Wa ruwiya annahu lamma qadima Syafi'i ala Malik rahimahumullah wa qara'a alaihi al-Muwatta, diriwayatkan bahwasanya al-wasya'an manakala datang Imam Syafi'i atas Imam Malik rahimahumullah, membaca Imam Syafi'i atas Imam Malik kitab Al-Muwatta hifzan bahapal, fa'ajabathu qira'atuhu, menakjubkan akan Imam Malik oleh bacaan Syafi'i. Ini anak muda hafal Muwatta, takjub Imam Malik. Walazamahu, dan melazimi Syafi'i akan Imam Malik, ngaji situ Imam Syafi'i. Qala lahu Malik, ujar Imam Malik lawan Syafi'i, ya Muhammad, hai Muhammad, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, wajtani bil ma'asiyah, jauhi maksiat, fa innahu sayakunu laka sya'nun, bahwasanya selagi akan ada bagi engkau keadaan yang besar. Artinya ikam takwalah kepada Allah, jauhi maksiat, ikam ini nantinya akan jadi orang besar. Itu Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Wa fi riwayatin annahu qala innallaha azza wa jalla qad alqa ala qalbika nura. Ujar Imam Malik, wahai Syafi'i, Allah meluntarkan atas hati engkau cahaya. Fala tutfi'hu bil ma'asi, jangan kamu padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan. Intaha. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullah yaqul, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Imam Syafi'i berkata, aku melapor kepada guruku yang bernama Waqi'. Aku melapor apa? Tentang buruknya hafalanku. Lambat hafal, begitu hafal akas hilangnya. Maka beliau memberikan petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asi, kepada meninggalkan maksiat. Dan beliau mengkhabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Ini ilmu bukan ilmu nang samuan ilmu aljabar, ilmu matematika, orang kafir yang bisa aja ahli. Ilmu menggambar, ilmu bintang, ilmu apa, itu lain ilmu yang dimaksud di sini. Ilmu dimaksud di sini adalah ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang pengetahuan halal dan haram, ilmu tentang mengetahui syariat-syariat Allah. Nah, kita mengetahui tentang halal dan haram, contohnya kita belajar ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, belajar itu. Tapi hati kita kada bersih daripada sifat-sifat nang tadi, cuma ingat talinga, kada masuk ke dalam hati. Maka bila kada masuk ke dalam hati, kada kawa dipakai oleh kita. Ilmu bisa kita pakai, amunnya baandak di dalam hati. Baandak di kepala aja kada kawa dipakai. Kenapa kada kawa dipakai? Kada ada kemampuan untuk memakai, karena hati kosong daripada itu.
Wa qala Sahal bin Abdillah, berkata Sahal bin Abdillah, nafa'allahu bi haramun ala qalbin ay yadkhulahu nur wa bihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram atas hati bahwa masuk kepada dia cahaya, sedangkan pada hati itu ada sesuatu yang membenci oleh Allah azza wa jalla. Jadi kalau hendak belajar ilmu supaya kau mengamalkan dengan ilmu itu, ada lain syarat yang pertama adalah mesti dibersihi dahulu hati. Bila kita kau memasukkan ilmu itu ke dalam hati, hati ini raja, otomatis anggota tubuh semuaan jadi bergerak. Hati dulu. Nah kemudian yang kedua, al-ikhlasu lillah fi ta'allumil ilmi. Sesudah hati tadi dibersihkan dari sifat-sifat nang kada baik, hanyar hati diperhiasi. Karena nang datang ini adalah cahayanya Allah, disambut dengan bersih dan berhias. Yang pertama, ikhlas lillah fi ta'allumil ilm. Kita kada kawa ikhlas kalau belum membuang riya. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu didahulukan sidin kitabul muhlikat. Dalam Ihya itu berdahulu kitab tentang pelajaran-pelajaran sifat-sifat buruk. Dalam Ihya didahulukan sini tentang riya, tentang sombong, tentang hubud dunia, tentang dengki, tentang tamak. Hanya bab berikutnya diisi dengan sifat munjiat, tobat, ikhlas, tawakal. Nah itu. Jadi artinya apa? Hati itu kadang-kala langsung diisi dengan sifat nang baik kalau belum dibuangi sifat nang kada baik. Wa'lam annahu la budda li talibil ilmi min husnin niyyat fi ta'allumil ilmi. Bahwasanya tidak boleh tidak, pasti bagi penuntut ilmu itu dari bagus niat pada belajar ilmu. Makin banyak niat nang bagus dalam belajar ilmu, makin banyak pahalanya. Payam bagi ayyaksida bihi wajhallah wal amala bihi. Satu dulu, kita niat menuntut ilmu, baik belajar atau mengajar, niat yang pertama adalah mencari, menuju keridaan Allah. Sebuting pahala dapat. Aku belajar ini, turun ke pengajian ini, mencari keridaan Allah. Pahala sebuting dapat. Yang kedua, aku turun belajar ini tujuan supaya bisa mengamalkan apa yang aku dengar. Dua dapat pahala. Dua buting. Karena makin banyak niat, makin banyak pahalanya. Yang ketiga, tujuanku wa ihya asy-syariah. Belajar ini tujuanku juga ada untuk menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. 3 dapat pahalanya. Yang keempat kah? Wal qurba minallah wa talaba ridha. Ingin dekat dengan Allah dan diridainya. Nah, 4 dah pahalanya. Karena Allah mengamalkan, menghidupkan syariat, dekat dengan Allah. Aku belajar ilmu pengetahuan, belajar ilmu syariat supaya dekat dengan Allah. 4 buting niatnya, 4 macam pahalanya. Yang kelima, wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhal. Aku menuntut ilmu ini juga niatnya untuk membuang sifat kejahilan yang ada pada diriku dan pada sekalian orang-orang yang jahil. Membuang sifat kejahilan dalam diri adalah berpahala. Nah, 5. Yang keenam, niatnya wa ihya ad-din, menghidupkan agama. Yang ketujuh, niatnya wa ibqa'al Islam, mengekalkan Islam. Karena kalau orang kada ada lagi yang mengajar ilmu, kada ada lagi yang belajar Islam, mati.
bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min nafsihi, dari dirinya seorang, wa minal ghair, daripada orang lain, biqadril imkan, banyaknya niat. Jadi makin banyak niat yang baik, makin banyak pahala yang didapat oleh orang yang menuntut ilmu. Sama nang kayak kita bersedekah juga. Kita bersedekah berpahala sudah. Cuma mun kita mengerti, kita tahu bersedekah ini mudah-mudahan disampaikan Allah pahalanya kepada kedua orang tuaku. Dapat pahala apa? Satu, pahala bersedekah. Yang kedua, pahala bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, orang tua dapat menikmatinya. Nah, karena bisa niatnya. Bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Aku menuntut ilmu tujuanku supaya bisa amar ma'ruf nahi munkar untuk diriku seorang dulu, hanya untuk orang lain sekadar kemampuanku. Jadi niat-niat yang tersebut ini adalah niat yang bagus, niat yang thayyib. Nah, di situ kemudian at-tawadhu wa khidmatul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Masih kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa fi riwayat wa ta'tini tawaifum min rijalil ghaib wal jan u'allimuhum at-tariqa ila Allah Ta'ala. Datang kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, datang kepadaku beberapa kelompok daripada wali-wali dan jin. Jin pun datangan. Aku ajari mereka itu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'tinis syayatin, dan datang kepadaku syaitan-syaitan. Bi suwarin muz'ijatin syatta, pada rupa yang seram, yang angker, bermacam-macam. Wa yuqawwinillahu alaihim, Allah perkuat aku melawan mereka itu. Wa tabruzu nafsi fi suratin, dan tampak nafsuku pada satu rupa. Nafsuku dirupakan oleh Allah. Fataratan tadarra'u ilayya bima turiduhu, terkadang nafsuku itu dia berharap kepadaku pada sesuatu yang dia inginkan kepadanya. Kadang-kadang nafsu datang kepadaku, nafsuku ini dirupakan oleh Allah, datang kepadaku minta supaya dikabulkan kehendaknya. Wa taratan tuharibuni, kadang-kadang nafsu itu datang memerangi aku. Fayansurunillahu 'alaiha, maka Allah menolong aku atasnya itu nafsu tadi. Allah menolong. Wa aqamtu zamanan bi kharaibil madain, aku berdiam beberapa masa, satu masa di reruntuhan bangunan di kota. Pernah gue diam di situ. Akhudhu nafsi, aku memegang nafsuku. Bitariqil mujahadat, dengan jalan melawan nafsu. Orang di rumah-rumah gubuk, bertempat di rumah-rumah yang rubuh untuk memerangi nafsu.
Pasanatan akulul membudat, 1 tahun aku makan yang dibuang orang. Makan makanan yang sudah dibuang orang setahun. Wasanatan la akulu, setahun aku tidak makan. Wala ashrabu, kada minum. Wala anamu, dan kada guring. Ya kita bila kada mati atau gila, makan kada, guring kada, minum kada setahun. Cuma orang yang sudah diperkuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu kada jadi masalah. Wa ghtasaltu lailatan arba'ina marrah, aku pernah mandi dalam satu malam itu 40 kali. Ini dalam rangka melawan nafsu. Nafsu yang kada katuju digawi, nafsu yang kada katuju dilaksanakan. Wa dakhaltu fi alfi pannin, dan aku masuk pada 1000 pak. Wa kuntu amshi hafiyan bisyauqi wa ghairi, aku berjalan kada bersandalan di atas duri dan seumpamanya dan lainnya. Wa mahalani syai'un illa salaktuh, tidak menakutkan akan aku oleh sesuatu melainkan aku jalani sesuatu itu. Jadi orang kamu di situ jangan, itu berbahaya. Aku jalani itu kesedihan. Bila ada orang menakutani aku jalani. Wa ma ghalabatni nafsi bima turiduhu qattu, dan tidak pernah mengalahkan akan daku oleh nafsuku pada sesuatu yang dia kehendaki akan sesuatu akannya tadi, qattu selama. Kada pernah aku dikalahkan oleh nafsuku. Wala a'jabani syai'un min zinatid dunya qat, tidak pernah dan menakjubkan akan aku sesuatu daripada perhiasan dunia selamanya. Munzu kuntu sagira, sejak aku masih kecil. Waja'ani marratan sakhsun, 1 kali datang kepadaku seseorang. Karihul manzar, ada nyaman dilihat orangnya itu. Muntinurrih, bau busuk. Waqala, dia berkata, ana iblis, aku iblis. Ataituka, aku datang kepada engkau ini, hai Abdul Qadir, akhdumuka, aku ingin berkhidmat kepada engkau, aku ingin menjadi pembantu engkau. Faqad a'yaitani, engkau sudah meletihkan aku, engkau selama ini sudah menyusahkan aku, jadi iblis. Wa a'yaita atba'i, dan engkau menyusahkan anak buahku. Fakultu, ku kata, idhab, pergilah engkau, pergilah engkau. Fa'aba, tidak mau pergi, tetap begana iblis tadi. Faja'at huyadun min fawqihi, datang kepada iblis itu tangan hanya dah kelihatan, orangnya kada ada. Tangan di atas kepala iblis. Wa darabat ra'si, memukul tangan tadi ke tengah kepala iblis. Faghasa fil ar, iblis tinggalam dalam bumi kayak Karun. Summa atani saniyan, kemudian iblis datang yang kedua. Iblis ada kematiannya, dipukuli, hilang, hidup pulang. Kayak film Kimus tuh, ya tuh. Ada kematian. Ada mau mati sampai hari kiamat kena hanya mati. Dipukuli macam apa aja, disakiti macam apa aja, iblis tuh kada mau mati. Datang yang kedua, biyadihi shihabun narin, di tangannya ada seputung api, membawa api. Kayak orang olahraga gitu, orang olahraga nang buka membawa api. Iya nih itu modelnya. Keliling dunia membawa api unggun itu, nah itu shihab narin ngarannya. Biyadihi shihabun narin. Datang iblis nang kedua membawa api macam itu. Yuqatiluni bihi, dia memerangi aku dengan api itu. Fa'atani rajulun mutalassimun, datang kepadaku seorang laki-laki mutalassimun, berpakaian ninja, hanya kelihatan mata aja,
mutalathim. Rakibun parasan ashab, laki-laki itu menunggang kuda yang abu-abu. Wana walani saipan, laki-laki itu menunjuki kepada aku pedang. Panakasa iblis, mundur iblis ala akibai, ke belakang. Summa ra'aituhu salisan, kemudian yang ketiga aku lihat iblis jalisan bil bu'di minni, jauh daripadaku. Wa huwa yabki, iblisnya menangis. Wa yahsut turab ala ra'si, dia menuangi tanah di kepalanya. Wa yaqul, sambil berkata, qad ayistu minka, aku putus asa daripada engkau hai Abdul Qadir. Karena kawa dilamahi kada mampan juga, dikarasi kada mampan juga. Ikhsa, qultu ikhsa ya la'in, aku kata mundurlah, berjauhlah kamu hai orang yang terkutuk. Fa inni la azalu ahzaru minka, aku senantiasa waspada daripada engkau. Walaupun engkau sudah kalah daripada aku tetap waspada daripada engkau. Faqala iblis, hadza asyaddu alayya, ini lebih sulit lagi atasku. Fakushifa li, maka dibukakan Tuhan bagiku, ujar Abdul Qadir Al-Jilani, an asyrakin katsirah, daripada jaring-jaring, perangkap-perangkap, jabakan-jabakan yang banyak. Wa masaida hauli, sama aja artinya. Dibukakan Tuhan hijab sehingga aku melihat banyak jebakan-jebakan di sekeliling awakku, perangkap-perangkap. Fakultu, ku kata, ma hadza, apa ini perangkap-perangkap? Bagilah dijawab orang, asyrakud dunia, ini perangkap-perangkap dunia. Fatawajjahtu fi amriha, aku berhadap melawannya sanatan setahun. Membuangnya perangkap-perangkap supaya jangan terjebak tadi, setahun mengurus itu. Hattan qata'tu kullaha, sehingga aku putuskan seluruhnya. Summa kushifa li an asbabin muttasilatin bi, kemudian dibukakan pulang bagiku daripada sebab-sebab yang berhubungan denganku. Dibukakan Tuhan lawan aku sebab-sebab yang maulah aku lambat daripada ibadah, sebab membuat aku malas beribadah, dibuka oleh Tuhan. Faqultu, ku kata, ma hadza? Faqila asbabul khalqi, ini makhluk. Asbabul khalqi, sebab-sebab dari makhluk. Fatawajjahtu bi amriha, maka aku melawan pada yang demikian itu perkara, sanatan ukhra, 1 tahun lagi untuk membereskan itu. Fataqatta'tu kullaha, aku putuskan seluruhnya. Summa kushifa li an batini, kemudian dibukakan daripadaku hatiku, diperlihatkan oleh Allah hatiku. Para itu aku lihat hatiku munatan bi alaiqa katsirah, aku lihat hatiku ini dikait dengan kaitan-kaitan yang banyak. Kalinya hatiku masih banyak lagi ikatan-ikatan ke situ kemari. Faqultu, ma hadza, apa ini? Fakila dijawab, hadza iradatuka wa ikhtiyaratuka, ini kehendak engkau, ini ikhtiar engkau. Hati hendak itu, hendak ini, hendak macam-macam. Fatawajjahtu bi amriha, aku hadapi melawannya itu sanatan setahun ukhra. Fatahallasa qalbi, maka bersih hatiku. Summa kushifa li an nafsi, dibukakan pulang nafsuku. Fa iza adwa'uha baqiyah, sekalinya penyakitnya masih ada. Wa hawa hayyun, hawanya masih hidup. Wa syaitanuha maridun, syaitannya sangat nakal. Fatawajjahtu bidzalika sanatan ukhra, aku berjuang lagi melawan itu setahun pula. Fabari'atil adwa, sembuhlah seluruh penyakit. Wa matal hawa, mati sudah hawa. Wa aslama syaitan, syaitannya sudah berislam. Wa ma wasaltu ila matlubi ba'du, dan aku belum sampai kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ma'rifat. Nah, perjuangannya sudah sedemikian rupa, latihannya sudah sedemikian rupa, belum lagi diberi Allah ma'rifat. Faji itu ila babit tawakkul, maka aku
memasuki ma'rifat lewat jalan tawakul, jalan tawakal. Li'adkhula minhu ala matlubi, agar aku masuk daripada pintu itu atas yang aku cari. Coba kan pang jalan tawakal kayak apa? Fa iza innahu zahmah, sekali ini situ sasak, banyak orangnya. Banyak orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Fajustuhu, aku lewati. Jadi umpas itu bakajal benar. Summa babi syukri, kemudian aku datangi pulang lewat jalan syukur. Supaya bisa mencapai ma'rifat nih, datangi jalan syukur. Sekalinya bakajal manusia hendak ma'rifat kepada Allah melalui jalan syukur ini. Ku lalui pulang. Summa babil ghina, kemudian aku datangi pintu kaya. Jadi orang sugih aku, supaya bisa dengan kesugihanku ini bisa ma'rifat kepada Allah. Oh, sekalinya bakajal lagi. Banyak orang sugih hendak ma'rifat kepada Allah. Aku lalui, ada khawaju di situ. Summa babil musyahadah, kemudian lewat pintu musyahadah. Melihat sesuatu, ingat akan Allah. Melihat sesuatu, ingat akan Allah, supaya bisa ma'rifat kepada Allah. Usahalnya kadzalik, bakajal di situ kebanyakan orangnya. Summa babil faqri, aku datangi pintu fakir. Kendaraan beriakan, baju beriakan, duit habis beriakan. Fahida wa khalin, kosong manusianya di situ, kada ada orangnya. Pada khaltu minhu, maka masuklah aku ma'rifat lewat pintu fakir ini. Makanya mazhab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini bahwa orang yang fakir lebih afdal daripada orang yang kaya, karena beliau masuk melalui pintu fakir ini. Wa futiha ali fihil kanzul akbar, dibuka akan bagiku pada pintu fakir itu perbendaharaan yang besar. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Abdul Qadir, wallahi ma'akaltu hatta qila likul, demi Allah aku tidak pernah makan sehingga dikatakan bagiku kul, makan. Wala syaribtu, dan aku tidak minum, hatta qila li, sehingga dikata bagiku isyrab, minum, hanyar minum. Itu wa kana Syekh Tajul Arifin Abdul Wafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والعافات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتضمن السيئات، وتضمن على الدرجات، وتبلغنا اقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة بعد الممات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على الحمد لله رب العالمين. منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.